Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sobatku, semoga kita semua dilimpahkan kesehatan lahir dan batin. Video ini merupakan perjalanan hari keempat tim dalam misi motocamp ke Pulau Kanyungan. Dan saat ini tim sudah berada di Pantai Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Bagaimana perjalanan tim dari Balikpapan hingga ke Biduk-Biduk? Sobat bisa saksikan di video-video sebelumnya. Baik sobatku semua, ikuti saja bagaimana keseruan ketiga rider Inazuma dalam video ini saat mengeksplor indahnya wisata alam di Kabupaten paling utara Provinsi Kalimantan Timur. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, komen, dan share. Buat yang sudah melakukannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Sobat, semalam sekitar pukul 2 dini hari, Bro Budi dan Bro Kadir harus memindahkan tenda dan semua perlengkapan camping dari posisi pasir putih pantai ke halaman rumput tepat di depan lokasi parkir penginapan. Hal ini untuk menghindari tenda dan semuanya tersapu air laut saat pasang semalam. Di pagi hari ternyata air laut tidak menyisakan sedikit pun pantai dan memenuhi hingga ke tembok penginapan. Wah, untung saja semalam sudah diamankan semuanya. Nggak lihat ada pohonnya. Ini, nggak lihat? Tahu, ada ya? Baru aja. Pagi-pagi kembali tim berkendara dengan Inazuma dan menyusuri jalan dengan pemandangan indah Pantai Biduk-Biduk. Dan karena tujuannya untuk mencari sarapan, maka tim hanya menggunakan satu Inazuma dan berboncengan. Sedangkan satu orang rider lagi standby di tenda. Sebuah rumah kayu yang cukup tua akhirnya menjadi persinggahan untuk membeli nasi kuning yang menggunakan teras rumah menjadi warung kecil. Suasana rumah dan halaman rumputnya asik banget nih sob. Apalagi suguhan pemandangan pantai terbentang luas di seberang jalan. Pantai Biduk-Biduk berada di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kaltim. Pantainya berupa pasir putih dan lautnya jernih yang merupakan bagian dari Laut Sulawesi. Ditambah lagi deretan pohon kelapa yang menjulang hampir di sepanjang pantai menambah kecantikan pantai ini. Terumbu karang di lautnya juga masih terjaga dan saat ini kondisi laut sedang ramah-ramahnya dengan ombak kecil sehingga sangat cocok untuk siapa saja yang suka berenang, snorkeling, mendayung, dan menyelam. Apalagi saat ini sedang tidak banyak pengunjung sehingga pantai ini serasa pantai pribadi. Kalau melihat potensi alam untuk Provinsi Kalimantan Timur ini, menurut saya Kabupaten Berau ini yang paling unggul dan memberikan kontribusi terbesar ke pendapatan asli daerah atau PAD dari kepariwisataan. Dengan adanya Kepulauan Derawan, Labuan Cermin, Biduk-Biduk, Pulau Kanyungan, dan beberapa air terjun serta objek wisata alam lainnya. Selesai beberes semua perlengkapan camping dan sepeda motor, tim berkendara menuju dermaga Labuan Cermin yang hanya 1,7 km dari penginapan.
Nah sobat, saat ini tim sudah berada di dermaga Labuan Cermin. Setelah membeli tiket untuk menyeberang ke lokasi wisata tersebut, kami menitipkan sepeda motor ke warga setempat dan memarkirkan motor di halaman rumah mereka. Mau ke Labuan Cermin? Bedanya apa nih Pak, Mbak? Dua Rasa sama Labuan Cermin? Tidak lupa kami membeli minuman dan camilan yang banyak dijual di sekitar dermaga ini. Memang dermaga ini sebagai spot terakhir kita bisa berbelanja karena di lokasi danau tidak tersedia makanan dan minuman yang bisa kita beli. Oke sobat, saatnya kita berlayar menuju Danau Dua Rasa, Labuan Cermin menggunakan klotok atau perahu kayu yang besar dengan menggunakan tenaga mesin. Tim menyusuri teluk yang airnya sangat jernih. Di sekitar teluk dipenuhi oleh rimbunnya pepohonan dan beberapa biawak asik berburu mangsa di tepi teluk. Sempat juga terlihat ada seekor burung enggang terbang dan hinggap di sebuah pohon yang tinggi. Perjalanan dengan klotok tidak memakan waktu lama dan motoris harus ekstra hati-hati mengikuti jalur pelayaran di mana air mulai surut. Sebenarnya kalau ditarik garis lurus dari dermaga tempat tim berangkat dan ke dermaga di Danau Dua Rasa hanya berkisar 1 km. Wow, indah sekali ya sobat. Saat ini tim baru tiba di Jetty Labuan Cermin. Memang di lokasi jetty tidak nampak pengunjung yang lain, namun suara dari dalam danau nampaknya sudah banyak orang berenang atau bermain air. Ketika tim akan turun ke jetty, abang motoris yang mengantar kami menawarkan rental snorkeling dan pelampung atau life jacket. Nah sobat, untuk harga tiket penyeberangan ke lokasi ini dari perkampungan tadi serta harga sewa perlengkapan snorkeling dan lainnya, silahkan dilihat langsung pada layar monitor video ini ya. Dari jetty kita harus berjalan menyusuri jalan panggung dari kayu di bawah rindangnya pepohonan di sepanjang jalan hingga tiba di lokasi danau. Luar biasa jernihnya danau ini dan sangat indah pemandangannya dengan hutan mengelilingi danau.
Biar siap. Nah, sini ya. Bareng ya? Sobat, hati-hati kalau berenang dan meninggalkan tas dan barang di danau ini, karena di sekitar hutan atau tepi danau banyak berkeliaran monyet ekor panjang yang keluar dari dalam hutan dan mereka akan membongkar serta mengambil barang atau makanan jika kita lengah. Ketiga rider langsung saja mengenakan alat pelampung dan masker serta bergegas menyeburkan diri ke danau yang fenomenal ini. Wah, airnya dingin sekali sobat, dan nampak banyak ikan di dalamnya. Ikan yang terdapat di bagian dasar danau lebih berwarna dan menarik. Ya, danau ini adalah danau dua rasa. Pada bagian permukaan air hingga level tengah diisi dengan air tawar, dan pada level tengah hingga dasar diisi air laut. Sehingga ikan yang ada di dalamnya pun ada ikan air tawar dan air asin, sesuai level air di mana mereka hidup. Inilah keunikan Danau Labuan Cermin, sehingga juga disebut sebagai Danau Dua Rasa. Setelah puas berenang dan snorkeling, tim pun kembali berlayar menggunakan klotok ke perkampungan. Tiket klotok yang sudah tim beli adalah tiket untuk pergi dan pulang, jadi tidak perlu membayar lagi untuk pelayaran pulang.
Alhamdulillah kembali ketiga rider menunggangi Inazumanya. Dan kali ini rute yang dilintasi menyusuri jalan sepanjang pantai Biduk-Biduk, mulai dari dermaga Labuan Cermin hingga dermaga Teluk Sulaiman dengan jarak 16,6 km. Istri ini naranya berapa hari Pak ya? Berapa hari naranya? Berapa hari makanya? Ya, Assalamualaikum.
Nah sobat, saat ini tim berada di dermaga baru yang akan menjadi pelabuhan wisata dan kebutuhan lainnya di Teluk Sulaiman. Dan di sebelah pelabuhan ini terdapat dermaga lama yang merupakan tempat keberangkatan dan kedatangan kapal-kapal dan klotok dari Teluk Sulaiman ke spot-spot menarik di sekitarnya seperti Pulau Kaniungan, Lamin Guntur, dan lainnya. Angin berhembus kencang dan nampak di kejauhan hujan sudah turun. Tim bergegas melanjutkan perjalanan dengan mengenakan jas hujan lebih dahulu. Dan dengan bantuan seorang pemuda lokal, tim diantar ke pertigaan dan kemudian ketiga rider meneruskan perjalanan menuju Lamin Guntur Eco Lodge dengan jarak tempuh sekitar 28 km. Menyusuri jalan Teluk Sulaiman menuju Lamin Guntur, tim disuguhi pemandangan hutan dan perbukitan yang tidak kalah menarik dari rute-rute yang sudah dilintasi sebelumnya di touring bermotor ini. Kondisi jalan memang tidak semuanya berupa jalan aspal mulus, namun ada juga bagian jalan yang belum berlapis aspal dan berupa bebatuan kecil yang harus dilintasi lebih hati-hati ketika jalan menurun. Seperti rute sebelumnya, di perjalanan ini tim kembali menyusuri jalan yang berada di tengah-tengah hutan hujan tropis Khatulistiwa, sehingga hampir di sepanjang jalan kami berkendara dalam siraman hujan. Walaupun tidak ada warung, bengkel, ataupun perkampungan di rute ini, tapi tim disuguhi pemandangan menarik berupa danau, pantai, maupun perbukitan yang hijau. Bahkan tim sempat bertemu camping ground di tepi pantai.
ada laptopnya. Ini orang Pemdanya kemana ya? Orang dinas pariwisatanya kemana ini? Sobat, akhirnya tiba juga nih di Lamin Guntur Eco Lodge, sebuah cottage yang terletak di tepi pantai dengan bukit tebing dan hamparan pantai pasir putih yang indah serta pemandangan laut Selat Makassar dan Pulau Kaniungan terlihat jelas dari sini. Tim segera mencari informasi ke petugas yang ada di Lamin Guntur ini untuk camping dan menginap semalam di tepi pantainya. Namun kami bertemu dengan seorang pemilik perahu kayu yang sedang mengantarkan penumpangnya di cottage ini dan akan melanjutkan pelayaran ke Pulau Kaniungan. Tim pun mendapat tawaran untuk ikut menyeberang ke Pulau Kaniungan dan camping di sana dari Pak Darmawi. Beliau memiliki rumah dan pondok yang biasa digunakan pengunjung di pulau tersebut. Dan ketiga rider langsung menerima tawaran dengan membayar Rp500.000 untuk pelayaran pergi dan pulang ke pulau serta penggunaan camping ground dan toilet 1 malam. Perairan laut dan pemandangan pantai dari Lamin Guntur ke Pulau Kaniungan besar luar biasa indahnya. Setiap penumpang sibuk dengan kamera HP-nya untuk mengabadikan momen ini. Tiba di Pulau Kaniungan, rasa takjub makin bertambah dengan jernihnya air laut dan banyaknya penampakan penyu yang dengan jelas terlihat dari atas kelotok. Penyu-penyu tersebut seperti berbaur dengan wisatawan yang sedang berenang, snorkeling maupun mendayung sampan di perairan dangkal dekat pantai. Sungguh indah wisata alam di Kaltim ini dan sungguh tim bersyukur bisa menyaksikan langsung. Setelah menurunkan penumpang lainnya di sebuah cottage di pulau ini, kapal kayu ini kembali bergerak menyusuri pulau dan berlabuh di sebuah pantai di mana terdapat rumah dan warung milik Pak Darmawi. Terima kasih sob yang terus setia menyaksikan video ini, dan jangan lupa buat yang belum memberikan dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Setelah menurunkan semua barang dan tim langsung mendirikan tenda berpacu dengan sang surya yang mulai tenggelam. Malam hari, ketiga rider menikmati suasana pantai dengan penampakan bulan purnama yang lumayan besar dan terang. Rupanya ini saatnya air pasang tertinggi dengan kehadiran bulan purnama yang besar. Baik sobat, itulah perjalanan bermotor tim di hari keempat menuju Pulau Kaniungan. Alhamdulillah seluruh perjalanan berjalan lancar dan tim bisa tiba di tujuan akhir. Sobat semua, jangan lupa untuk menyaksikan video yang tidak kalah serunya di hari kelima di Pulau Kaniungan. Menikmati suasana pagi sambil berenang dan snorkeling di sekitar tenda. Memetik kelapa dan meminumnya ditemani suguhan nasi goreng dari warung yang sebenarnya belum buka. Dan akhirnya menyeberang kembali ke Lamin Guntur dan pulang ke Balikpapan menggunakan rute yang sama.
Semoga video ini memberikan informasi untuk sobat semua tentang kondisi jalan dan objek-objek wisata alam di perjalanan ini. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.